Ada sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota dan tersembunyi di balik lebatnya hutan. Terdapat sebuah legenda yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Legenda ini bercerita tentang sebuah ritual terlarang yang dilakukan oleh para leluhur desa untuk memanggil kekuatan gelap dari dalam hutan. Hutan itu yang dikenal sebagai hutan tua, selalu diselimuti oleh kabut tebal dan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus di telinga. Warga desa percaya bahwa hutan itu adalah tempat bersemayam roh-roh jahat yang selalu mengintai siapa saja yang berani memasuki wilayahnya. Tidak ada yang tahu pasti kebenaran legenda tersebut, namun setiap orang yang pernah mencoba masuk ke dalam hutan itu tidak pernah kembali. Itulah sebabnya, sejak dahulu kala, penduduk desa dilarang keras untuk mendekati hutan tersebut. Namun rasa penasaran manusia memang tak pernah ada habisnya. Suatu malam yang gelap, ketika bulan purnama menyinari langit dengan cahaya pucatnya, seorang pemuda bernama Dimas memutuskan untuk menguak misteri hutan tersebut. Dimas tidak percaya pada cerita-cerita rakyat yang menurutnya hanyalah tahayul belaka. Dia merasa bahwa cerita tentang hutan itu hanyalah cara orang tua desa untuk menakuti anak mereka agar tidak berkeliaran jauh dari rumah. Dengan membawa senter dan kamera, Dimas melangkah masuk ke dalam hutan tua. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin dan lembab dibandingkan di luar, dan kabut mulai menyelimuti sekelilingnya, membuat jarak pandangnya semakin terbatas. Pohon-pohon tua dengan batang besar dan akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan yang meraih ke atas, menambah kesan menyeramkan di tempat itu. Dimas terus berjalan, merekam setiap langkahnya dengan kamera yang ia bawa. Ia berharap bisa membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di dalam hutan itu, dan akhirnya bisa membungkam semua cerita menyeramkan yang selama ini menakuti warga desa. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin kuat pula perasaan tidak nyaman yang menyelimuti dirinya. Tiba-tiba, di tengah kabut yang semakin tebal, Dimas melihat sebuah cahaya aneh yang berkelap-kelip di kejauhan. Cahaya itu berwarna merah, seperti bara api yang menyala di tengah malam. Dengan hati-hati, Dimas mendekati sumber cahaya tersebut. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang mulai merayap di dalam hatinya. Ketika ia semakin mendekat, Dimas melihat sebuah lingkaran besar yang terukir di tanah. Di dalam lingkaran tersebut terdapat simbol-simbol aneh yang tidak dikenalnya, namun terasa sangat kuno dan penuh dengan aura kegelapan. Di tengah lingkaran terdapat sebuah patung batu besar dengan wujud yang mengerikan. Makhluk setengah manusia dengan tanduk panjang dan mata yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Tanpa disadari, Dimas melangkah masuk ke dalam lingkaran tersebut. Saat itulah ia mendengar suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Suara itu datang dari segala arah, mengelilinginya, membuat bulu kuduknya meremang. Dimas mencoba mundur, namun kakinya seakan terpaku di tempat. Ia melihat bayangan-bayangan hitam yang mulai muncul di sekitarnya, yang semakin lama semakin mendekat. Dalam kepanikan, Dimas menyalakan kembali kameranya, mencoba merekam apa yang sedang terjadi. Namun layar kameranya hanya menunjukkan gambar-gambar buram, seolah ada sesuatu yang mengganggu sinyalnya. Dimas mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan, seakan ada sesuatu yang mencekik lehernya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Dimas mulai bergetar. Lingkaran simbol yang tadinya diam kini menyala dengan cahaya merah menyala. Dan patung batu di tengah lingkaran itu perlahan-lahan hidup. Mata patung itu terbuka, dan dari mulutnya terdengar suara mengerikan yang seakan datang dari kedalaman neraka. Dimas mencoba melarikan diri, namun kakinya seakan tidak bisa digerakkan. Ia terjebak di dalam lingkaran itu, dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang kini telah berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Wajah-wajah mereka tidak berbentuk, hanya berupa bayangan hitam dengan mata merah menyala. Mereka bergerak mendekat, meraih tubuh Dimas dengan tangan-tangan yang dingin dan kasar. Di tengah ketakutannya, Dimas teringat akan cerita yang pernah ia dengar dari seorang tetua desa tentang ritual terlarang yang dilakukan di hutan ini. Ritual ini dilakukan oleh para dukun jahat untuk memanggil kekuatan gelap, namun mereka gagal mengendalikannya. Akibatnya, kekuatan tersebut terperangkap di dalam patung itu, menunggu dilepaskan oleh mereka yang berani memasuki lingkaran kutukan. Sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar, Dimas mencoba melawan kekuatan yang menahannya. Namun usahanya sia-sia. Sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Dimas yang tergeletak di pinggir hutan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Mereka hanya bisa menduga-duga. Beberapa orang mencoba memutar rekaman di dalam kamera itu, namun yang terlihat hanya gambar-gambar buram dan suara bisikan yang tidak jelas. Akan tetapi, di akhir rekaman, mereka semua terkejut melihat sosok bayangan hitam muncul di layar, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arah kamera.
Warga desa segera menghancurkan kamera itu dan memutuskan untuk tidak pernah lagi membicarakan hutan tua. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani mendekati hutan. Mereka semua percaya bahwa Dimas telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci di dalam hutan tersebut. Dan legenda tentang ritual terlarang di hutan tua itu pun semakin mengakar dalam benak setiap penduduk desa, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani melanggar batas yang telah ditetapkan oleh para leluhur.